Shalom, selamat pagi anak-anak. Anak-anak, pada hari ini kita akan mengikuti ibadah. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siap-siap ya. Nah, kita menyiapkan hati untuk berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, kita doa anak-anak, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kembali pada pagi hari ini kami beribadah secara online. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yo. Anak-anak, hari ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan teman kalian, Christopher dari kelas 2. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Hari ini Christopher akan menyanyikan lagu You Are All in All. You are my friend when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as the precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool.
tiba saatnya anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Rara. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan judul Aku Ingin Dengar Cerita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami telah bernyanyi dengan penuh ucapan syukur. Sebentar kami akan mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong persiapkan hati kami. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi bejana yang siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak yang mendengarkan, biarlah mereka juga tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Ibu Rara ulangin, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-54 sampai ayat yang ke-60. Ibu Rara akan bacakan, kalian memperhatikan Alkitab kalian masing-masing. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat ke-59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin, kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari tokoh yang bernama siapa? Ya, benar sekali, yang bernama Stefanus. Adakah yang sudah pernah mendengar cerita tentang kehidupan dan perjalanan hidupnya Stefanus? Tentu di antara kita semua mungkin sudah ada pernah mendengar. Hari ini yuk kita belajar bersama-sama apa sih yang diterima oleh Stefanus dan apa yang telah diperbuat oleh Stefanus. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu kalian ketahui bahwa Stefanus adalah seorang martir. Dia merupakan pengikut Kristus yang meregang nyawanya dengan dihukum rajam. Ia harus menerima satu perlakuan yang tidak masuk akal bagi kita manusia pada umumnya. Apa yang dia terima?
apa yang didapatkan oleh Stefanus? Ketika kita membaca pasal yang ke-7, di sana dengan jelas diceritakan bahwa ia dilempari pakai batu sampai ia apa? Sampai ia kehilangan nyawanya. Sampai ia meninggal. Mengapa hal ini bisa terjadi kepada Stefanus, anak-anak? Mari kita melihat. Stefanus mampu melakukan satu perbuatan sebagai pengikut Kristus, yaitu ia memperkatakan kebenaran dengan benar. Sebelum ia mendapatkan perlakuan dilempar pakai batu, Stefanus menegur para pemuka-pemuka agama pada saat itu, para mahkamah agama, karena mereka tidak menerima bahwa Yesus adalah Mesias. Apakah yang diperkatakan oleh Stefanus itu salah? Tidak. Yang diperkatakan Stefanus adalah kebenaran yang mutlak bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mahkamah agama tidak menerima itu. Ketika mahkamah agama tidak menerima itu, para pemuka-pemuka agama tidak menerima itu, Stefanus menegur mereka. Ketika teguran itu dilontarkan oleh Stefanus, dikatakan dalam ayat yang ke-54, para pemuka agama marah, tertusuk ketika mereka ditegur. Karena mereka tidak terima ditegur oleh Stefanus, maka mahkamah agama memberikan penolakan dengan cara menghukum Stefanus dengan dilempari pakai batu. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus? Bagaimana kita melihat kisah Stefanus ini? Satu hal yang Ibu Rara mau bilang kepada kita semua adalah kebenaran harus disampaikan dengan benar. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Oleh sebab itu, apa yang diperkatakan oleh firman, Yesus adalah Mesias, itu adalah kebenaran yang harus kita terima dan tidak boleh kita tidak terima. Sebagai pengikut Kristus, apa yang dilakukan oleh Stefanus adalah sesuatu yang benar. Ia berani berkata benar, Yesus adalah Mesias. Anak-anak, ada dua hal yang akan kita pelajari melalui cerita Stefanus ini. Yang pertama adalah bersaksi dengan kesungguhan iman. Yang pertama adalah bersaksi dengan kesungguhan iman. Apa maksudnya, Ibu Rara? Maksudnya adalah kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang asal percaya saja. Atau orang-orang pada umumnya bilang apa? Kristen KTP. Kita nggak boleh seperti itu, anak-anak. Kita harus menyatakan kepercayaan kita dengan iman kita di hadapan Yesus Kristus. Kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita mengaku adalah pengikut Kristus yang sejati, maka itu pun harus terpancar dari tindakan kita, perilaku kita, bukan hanya sebatas di mulut atau hanya sebatas kata-kata saja. Oh Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mencintai Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang kita katakan. Poin yang pertama mengingatkan Bu Rara dan kamu semuanya untuk menjadi pengikut Kristus yang mampu bersaksi dengan kesungguhan iman. Hari ini kita belajar nih, oh aku ini udah jadi pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan iman atau belum ya? Kalau belum, yuk kita mari menjadi pengikut Kristus dengan kesungguhan iman kita. Ibu Rara dan kita semuanya harus menyaksikan iman kita kepada semua orang dengan berani dan tidak takut, sama seperti Stefanus. Ibu Rara berharap melalui cerita Stefanus ini kita mampu meneladani keberanian Stefanus, memperkatakan kebenaran dengan berani. Mari anak-anak, poin yang pertama, kita mau bersaksi dengan berani, menyaksikan iman kita, menyaksikan kecintaan kita kepada Tuhan terhadap semua. Poin yang kedua, tadi yang pertama bersaksi dengan kesungguhan iman, poin yang kedua adalah bersaksi dengan kasih. Mari kita membuka dari Matius 10 ayat yang ke-22. Matius 10 ayat yang ke-22, Bu Rara akan bacakan.
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sekali lagi Bu Rara bacakan Matius 10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Anak-anak, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu pun hadir dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan Stefanus. Ketika Stefanus mampu bersaksi dengan keberaniannya, ia juga bersaksi dengan kasihnya. Bagaimana bisa Stefanus bisa bersaksi dengan kasih yang begitu luar biasa? Karena ia mempercayai Yesus Kristus adalah Mesias yang hidup dengan kesungguhan imannya. Maka ketika Stefanus menerima perlakuan yang tidak selayaknya, apakah ada cerita? Apakah ada Alkitab yang menuliskan bahwa Stefanus marah? Tidak. Apakah Stefanus memberontak ketika dia dilempar, dirajam dengan batu sampai ia harus meninggal? Tidak. Justru apa yang disampaikan oleh Stefanus? Ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kepada mereka siapa? Mereka di sini adalah orang-orang yang telah melempari dia pakai batu. Dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Stefanus mampu menyatakan kasihnya, mampu bersaksi kepada mereka-mereka yang telah memperlakukan Stefanus dengan tidak benar. Ia mampu sampai akhir hidupnya menerapkan kasih Yesus Kristus. Pembelajarannya apa bagi kita anak-anak di poin kedua ini? Ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, tentu tidak semua orang akan suka terhadap kita. Ada orang-orang yang tidak akan menyukai kita. Bahkan tidak jarang kita akan diejek, kita akan dihina, kita akan dibully. Tetapi itu semua jangan membuat kita menjadi down, menjadi mundur, tidak mau menjadi pengikut Kristus lagi. Tetapi kita harus menjadi Stefanus, tetap berani dan tidak gentar. Ketika kita menjadi pengikut Kristus dengan kesungguhan iman kita, maka di dalam hidup kita ada kasih yang daripada Yesus Kristus. Stefanus mampu menerapkan kasih dan memberikan kasih kepada mereka yang membenci Stefanus. Karena apa? Karena ia menyadari bahwa Yesus terlebih dahulu mengasihinya, sehingga ia mampu mengasihi orang-orang yang melempari dia dengan batu. Kita pun harus demikian. Kita sudah menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika ada orang di antara kita yang tidak suka dengan kita, yang suka ngejek-ngejek kita, kita pun tidak boleh marah. Kita harus tetap memberikan kasih. Karena apa? Karena Yesus telah menyatakan kasihnya untuk Bu Rara dan kamu semuanya. Anak-anak, ada banyak tantangan iman sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Tetapi apapun itu, Tuhan mengingatkan kita melalui cerita Stefanus. Kita harus berani memperkatakan kebenaran dengan benar. Kalau itu adalah sesuatu yang benar, kita harus berani menyampaikannya. Jadilah Stefanus yang mampu menerapkan kebenaran dalam hidupnya, yang mampu menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Mari Bu Rara mengajak kita semuanya menjadi pengikut Kristus yang penuh dengan kesungguhan iman, yang tidak takut dan gentar dalam memperkatakan iman. Percayalah, ketika Tuhan mengutus kita menjadi garam dan terang dunia, maka roh Tuhan, roh Allah telah hidup dalam kehidupan kita sebagai kekuatan untuk kita mampu berkata benar, sama seperti Stefanus. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan dengan cerita Stefanus. Sebagai pengikut Kristus, kami mau meneladani Stefanus yang berani berkata benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami semua anak-anak SD Kristen Gamaliel menjadi anak-anak Tuhan yang mampu dan berani berkata benar di dalam kehidupan sehari-harinya. Biarlah anak-anak SD Kristen Gamaliel terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti peribadahan hari ini. Biarlah sukacita yang daripada Allah terus hidup dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.